Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan ka shajaratin thayyibah asluha sabitu wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Segala puji tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah naungan rahmat Allah, dalam sayap-sayap malaikatnya Allah yang saat ini melingkupi kita semua dalam majelis ilmu seperti ini, yang tentunya kita berharap, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah terus tambahkan nikmat iman, nikmat Islam pada kita semua, dan nikmat ilmu yang menjadi dasar daripada agama Islam yang mulia ini. Ya, mudah-mudahan itu semua membuat kita semakin merasakan betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang seringkali kita sering baca dalam Al-Quran. Allah menegur kita, Allah memention kita dalam kalimat-kalimat yang mulia dalam Al-Quran, seperti qalilan ma tashkurun fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan seterusnya. Dan tentunya nikmat ini bukan sekedar nikmat yang cukup kita hanya mengatakan alhamdulillah saja dalam lisan kita, tapi tentunya ada yang harus kita lakukan di atas muka bumi Allah ini. Salah satunya adalah memakmurkan bumi ini dan menjadi hambanya Allah yang bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dalam keadaan yang baik, sebagaimana Allah menciptakan kita dalam keadaan yang baik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Maka satu hal yang menjadi awalan dari apa yang akan saya sampaikan ini adalah bahwa muslim itu, mukmin itu, ketika mereka menjalani hidup sehat bukan untuk gagah-gagahan. Jadi muslim itu ketika mereka mulai berperilaku sehat bukan untuk ditunjuk-tunjukkan pada orang lain. Tapi satu hadis yang kita sudah sering dengar, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niat. Maka ketika semua diniatkan karena Allah, maka semua aktivitas kita yang berhubungan dengan hal yang kita kerjakan itu akan jadi pahala yang akan Allah berikan pada kita semua, termasuk dalam konteks hidup sehat. Di luar sana, di peradaban barat mungkin ya, kita tahu itu cuma buat gagah-gagahan saja, pamer-pameran saja, tapi buat kita sebagai muslim tidak. Karena kita tahu banyak aktivitas yang harusnya kita kerjakan di keseharian kita dalam bentuk amalan itu memerlukan tubuh yang sehat. Umroh yang kita kerjakan harus sehat, haji yang kita kerjakan harus sehat, sholat yang kita kerjakan harus sehat, ya. Kita baca Quran pun harus sehat, ya, dan seterusnya. Maka mana afiah yang tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Nur Khalid, ya, Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau, menjaga beliau dan keluarga beliau, adalah satu tema pesan yang sebenarnya dalam zikir pagi petang kita juga kita sudah membaca itu, ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kita meminta kesehatan, ya, afiah kepada Allah dalam bentuk kesehatan jasmani, lahir dan batin, mungkin bahasa kita, yang itu semua tidak lepas dan panduannya itu sudah ada dalam Al-Quran, ya. Jadi kalau Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, ya,
bertanya, bagaimana panduan kita hidup sehat? Maka jawaban Anda cuma satu. Panduan hidup sehat kita ada dalam Al-Quran, titik. Role modelnya, teladannya adalah manusia surga yang Allah ciptakan di muka bumi, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi petunjuknya ada, teladannya ada, tinggal kita ikutin. Apa susahnya? Gak ada yang susahnya. Ya, kalau mungkin badan kita ini adalah hardware-nya atau perangkat kerasnya, maka Al-Quran itu seperti software-nya. Ya, dia memberikan semua petunjuk kita kepada kita dalam semua hal. Ya. Dan itulah yang menyebabkan kaum muslimin di zaman dahulu begitu dekat interaksi dan kedekatan mereka dengan Al-Quran, sehingga mereka menjadi manusia-manusia mulia yang hidupnya penuh dengan amal. Ya. Berapa imam-imam besar seperti imam mengarang kitab Riyadhus Shalihin, ya, Imam Nawawi, ya, itu beliau itu disebutkan bahwa sampai usia beliau itu kalau dihitung-hitung, ya mungkin ada perharinya beliau itu menulis buku, menulis catatan atau tulisan tuh 40 halaman sampai akhir hayatnya setiap hari. Jadi hidup itu penuh dengan amal, hidup penuh dengan karya. Maka kita minta pada Allah sekalian agar hidup kita ini menjadi hidup yang barokah. Hidup yang penuh dengan amal, hidup yang penuh dengan karya. Sehingga bahkan kita minta pada Allah, ya Allah berkahi setiap sel-sel dalam tubuhku. Berkahi mataku, berkahi tanganku, berkahi telingaku, berkahi semua ya Allah. Karena satu kata barokah itu saja diambil dan diangkat oleh Allah, maka berantakan hidup kita. Satu kata barokah saja yang diambil dan diangkat oleh Allah, maka berantakan hidup kita, jamaah sekalian. Sehingga itu menjadi satu hal yang harus kita jaga baik-baik, termasuk amanah badan ini. Ya, ada seorang yang pernah bertanya kepada saya, beliau katakan begini, dokter, buat apa kita hidup sehat? Ya, buat apa kita hidup? Toh kita mati juga. Ya, kata beliau begitu. Saya katakan menjawab pertanyaan seperti ini tidak perlu dalil, tidak perlu ilmu yang tinggi-tinggi, cukup pakai ilustrasi saja. Cukup pakai ilustrasi saja. Anggaplah kita punya dua orang yang kita jadikan sampel atau contoh, si A sama si B. A ini orangnya hidup sehat, ya, di usia 30 tahun, dan kita lakukan katakanlah penelitian ini, katakanlah nggak usah lama-lama, 6 bulan aja. Si A ini hidupnya sehat, tidurnya benar, makannya benar, pikirannya benar, teman-temannya benar, ya, pola makannya benar, pola tidur semua benar yang A, ya. Yang B berantakan, makan suka-sukanya dia, tidur suka-sukanya dia, ya. Katakanlah dalam 6 bulan, menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang bakal kena penyakit yang A atau yang B? B lah. Gak perlu ilmu tinggi-tinggi, gak perlu ilmu tinggi-tinggi untuk menjelaskan tentang itu gitu loh. Artinya, badan kita ini bukan kayak sesuatu yang kita biasa biarkan begitu saja. Ya, kemudian tiba-tiba kita berharap badan ini bisa sehat, nggak bisa. Satu hal saja, misalkan kata Allah dalam Al-Quran, dan kami jadikan malam itu, ya, kami jadikan tidur itu buat istirahat. Satu poin saja berkaitan sama tidur kita yang kita langgar, maka potensi kanker, autoimun, stroke berlimpah dalam tubuh seseorang. Maka Nabi kita SAW, Rasulullah itu mencontohkan sampai kapan tidurnya Nabi SAW, itu contoh kalau Nabi. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Nabi kita SAW itu ba'da Isya, beliau kalau tidak ada hajat umat beliau tidur. Kapan beliau bangunnya? Ternyata Allahu Akbar. Dalam Quran pun Allah mention dan menyebutkan itu, Nabi pun dijelaskan oleh Allah disuruh bangunnya kapan. Dalam sebuah ayat, kumil laila illa qalila. Insyaallah ya. Hanya tidur saja. Dan nanti tidak ada, sekalian bisa buka data-data, urusan tidur saja, kalau kita langgar itu potensi kankernya besar. Serius. Begitu dahsyatnya Nabi mengajarkan itu, sampai malamnya pun bangunnya itu ditentukan atau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan kapan tidurnya Nabi, kapan Nabi nggak tidur, kapan Nabi mau tidur, itu dijelaskan semua. Ya, contoh nih, kalau kita belajar sedikit tentang ilmu pertiduran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau Rasulullah menjelaskan, Nabi itu mengatakan Nabi itu nggak suka tidur habis asar. Jangan tidur habis asar, satu poin.
Jangan tidur habis asar. Atau yang kedua apa? Aisyah menyebutkan Nabi itu tidak menyukai tidur antara maghrib dan isya. Gitu. Ada dua yang nggak boleh. Berarti kita jangan tidur habis asar, jangan tidur antara maghrib dan isya. Pertanyaannya, antara maghrib dan isya ngapain? Banyak yang kita bisa lakukan. Mau tilawah, baca Quran, ya. Bahkan kalau Anda baca dalam Al-Quran, di sini semua kita pasti punya masalah, ya. Nanti sebelum kita bahas perimpang-rimpangan itu, ya, kita melihat hidup ini dalam kacamata Quran, itu dulu, ya. Apakah seseorang yang hidup di dunia tidak ada masalah? Ada, tidak mungkin nggak ada, ya, pasti ada masalah. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah masalah yang ada dalam hidup seseorang itu diperintahkan Allah untuk mencari solusinya? Enggak. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena dalam Al-Quran Allah jelas menyebutkan ista'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu sebabnya dalam semua peradaban kaum muslimin, bahkan Nabi SAW juga, Nabi itu kalau ada masalah ngapain? Wudu, ambil wudu, kemudian beliau alaihissalatu wassalam sholat 2 rakaat, itu Nabi kerjakan. Maka ulama-ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah, ya, itu beliau itu bisa seharinya sholat sunnah, ya, sampai 300 rakaat. Sholat sunnah. Kenapa? Karena memang pertolongan Allah itu akan dia berikan azza wa jal kepada kita dengan sholat tadi. Maka kalimat kan ini sabar dulu. Sabar dulu, sholat. Sabar, sholat. Sabar itu apa? Ya kita tetap berikhtiar, kita mencari solusi ala-alanya kita, tapi tetap kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu habis itu apain? Kita sholat, perbanyak sholat sunnah. Ya, antara maghrib dan isya misalkan kita perbanyak sholat sunnah. Antara katakanlah bahkan seorang imam besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu jamaah sekalian, beliau itu dari mulai duhanya di hari Jumat sampailah imam di khatib itu naik mimbar itu sholat sunnah. Begitu kedekatan mereka dengan sholat. Dan apa yang terjadi? Mereka menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Ya, amalnya, karyanya, badannya, sehatnya, Allahu Akbar. Ya. Dan Allah beri kekuatan pada diri mereka. Bagaimana kemarin saya ceritakan, tidak ada yang bisa. Sekarang siapa manusia paling kuat di muka bumi bisa mengalahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang beliau itu mengangkat bentengnya Khaybar. Benteng Khaybar itu bukan ringan, beratnya diperkirakan sekitar 250 sampai 300 kilo, itu diangkat oleh Ali bin Abi Thalib. Begitu dahsyatnya kekuatan iman itu. Ya. Dan itu semua ada protokolnya, ya, ada caranya, ya, yang kita bisa pelajari dari mana? Tentunya pertama dari Al-Quran, yang kedua dari petunjuk dan penjelasan Nabi kita alaihissalatu wassalam. Gitu. Ya. Makanya apa ya? Kadang-kadang saya kadang-kadang mikir gitu kan, bagaimana kalau umat Islam ini katakanlah benar-benar gitu tuh ya, kita mentadaburi Al-Quran tersebut, ya mungkin Ustaz Khalid sudah banyak menjelaskan tentang itu, dan para guru-guru yang lain di sini, ya, dan kita mulai mengamalkan itu. Contoh ya. Peradaban kaum muslimin di Andalusia, di Cordoba yang hampir 900 tahun lebih itu, ya, salah satu yang paling kuat dari peradaban tersebut adalah dalam urusan pertanian. Sehingga mereka salah satu ya ulama-ulama zaman itu mereka punya satu kitab pertanian. Kitab ini judulnya Al-Fillaha. Kitab Al-Fillaha ini Bapak sekalian sekitar 500-700 halaman, ada terjemahan bahasa Indonesia. Itu kalau Anda baca, itu semua kebutuhan pertanian, peternakan ada dalam buku itu. Yang membuat apa? Yang membuat peradaban kaum muslimin saat itu menjadi peradaban terbaik. Spanyol atau mungkin minyak zaitun yang sekarang kita sering dengar berasal daripada Spanyol dan negara-negara itu, Eropa itu hanya sisa peninggalan kaum muslimin. Sisanya. Terus ditanya, zaitun yang terbaik itu ada di mana? Zaitun yang Allah mention dalam Al-Quran, zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah. Zaitun yang tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat. Zaitun yang tumbuh di Syam. Maka zaitun terbaik itu di Syam, Palestina, Libanon, Suria. Itu zaitun terbaik. Bukan zaitun yang ada di Spanyol, bukan. Itu cuma sisa-sisa dari peradaban kaum muslimin yang dulu Spanyol itu
tanahnya kering, tidak bisa ditumbuhkan apapun. Kaum muslimin masuk membawa iman, membawa Quran dan seterusnya, tanah itu menjadi subur. Maka iman itu akan menyuburkan tanah. Iman itu akan membuat keberkahan itu Allah turunkan kepada suatu tempat itu berlimpah ruah. Ya, bagaimana kisah-kisah dalam ulama-ulama zaman dulu yang mereka pelihara kambing ya. Kambing itu kan saya bukan ahlinya, tapi setahu saya kambing itu setahun tuh bisa dihitung jari 1 atau 2 kali dia beranak ya gitu kan. Tapi di zaman itu bisa 4 kali, bisa 6 kali, kebun kurma juga sama. Kenapa? Karena iman. Karena kebarokahan itu Allah turunkan kepada tempat-tempat yang mereka itu dekat sama Al-Quran dan mentadaburinya. Setelah urusan kita membaca Quran, menghafalnya, mentadaburinya, lalu mengamalkannya itu yang harus kita mulai tanamkan dalam hati kita. Ya, makanya kan dalam doa khatmil Quran kita sering baca Allah marhamna bil Quran wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah gitu kan. Kita minta keberkahan Allah ya melalui Quran ini. Ya, termasuk dalam tema kesehatan. Aslinya kalau kita bicara tentang kesehatan ini dalam Islam Ibu sekalian ya, saya sampaikan sehat itu mudah beneran. Sehat itu mudah. Ya. Kalau kita lihat Al-Qur'an sebagai kitab ya. Gini, kalau Anda baca novel, ya, kalau Anda baca novel, katakanlah novel itu menceritakan tentang sesuatu yang membuat akhirnya hati kita tersentuh dan akhirnya mata kita meneteskan air mata. Itu kenapa? Karena novel itu menyentuh hati kita. Ya, tapi tiba-tiba masuk orang yang dominan akal dan logikanya. Dia bertanya, "Kenapa kau nangis?" Gitu kan? Karena akal yang dominan. Nah, Al-Quran itu adalah kitab yang menyentuh ya 3 komponen dasar manusia ini. Iman jelas, ruh ya, jiwa jelas, bahkan akal pun jelas. 3 itu disentuh oleh manusia yang ketika mereka membaca Al-Quran. Itu sebabnya Al-Quran itu mukjizat. Ya, lagi-lagi saya sampaikan, segala kebutuhan kita ada pada Al-Quran. Mau bicara ilmu apa saja, aslinya ada pada Quran kalau kita mau duduk sebentar, tenang sebentar, tadaburi itu. Ya, seperti itu. Ya. Makanya kepedean kita ketika hidup di dunia itu memang tidak lepas dari adanya Quran ini yang sudah Allah berikan dan turunkan kepada Muhammad SAW. Ya. Tugas kita ngapain? Tugas kita mentadaburinya. Oke. Sekarang tentang tema kesehatan sebagai tema yang saya hari ini diberikan amanah oleh pengurus MTA. Ya sebenarnya banyak sekali Ibu sekalian. Kalau saya sampaikan pertama begini. Kalau di sini semua ditanya mau sehat, mau. Gitu kan. Pasti mau. Ya. Tapi Anda harus tahu bahwa sehatnya seorang manusia itu, sehatnya seorang mukmin atau muslim itu bukanlah hal yang menyenangkan bagi syaitan. Bukanlah hal yang menyenangkan bagi syaitan. Maksudnya gimana? Karena buat mereka ketika seorang mukmin, seorang muslim katakanlah dia sehat, kemudian dia taat kepada Allah, maka sehatnya dia itu akan membuat dia makin taat kepada Allah. Dan itu tidak disukai oleh syaitan. Ya. Itu sebabnya ya kita harus jeli-jeli banget ya. Jeli-jeli banget atau teliti banget agar jangan sampai kita jatuh ke urusannya atau mungkin perangkap syaitan ini ya. Dalam tema makanan juga sama ya. Sama. Makanya sekarang di mana kita memulai atau dari mana kita memulai cerita atau mungkin keinginan kita untuk hidup sehat. Ini katakanlah maka jawabannya cuma satu yang pertama. Benerin niat, satu. Ya, saya sampaikan ke banyak kajian saya, bahkan ke keluarga saya katakan saya pengen sehat sampai sampai usia tua saya pun saya masih sehat. Kalau sekarang kan masih lucu-lucunya umurnya, lagi lugu-lugunya. Saya pengen di usia masa tua saya nggak diurus siapapun, saya tetap bisa sholat sendiri, saya mau pergi haji, umroh misalkan itu nggak dipakai kursi roda, enggak lah. Saya pengennya tetap dalam keadaan sehat karena emang harusnya tetap sehat gitu loh. Asal kita mau jaga. Artinya apa? Niatnya kita hidup sehat ini kita kembalikan untuk kita melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Ya, satu. Yang kedua apa?
Seluruh syariat yang ada pada agama ini Bapak sekalian, ya. Seluruh syariat yang ada pada agama Islam yang mulia ini sebenarnya punya efek, punya dampak secara kesehatan yang sangat powerful. Oke. Kita bahas satu misalkan, ya. Sebelum kita masuk ke hal-hal yang bersifat fisik, ya. Nabi kita SAW ya menjelaskan bahwa sholat tahajud aja kata Nabi. Sholat tahajud itu kata Nabi bisa mengusir penyakit. Artinya orang-orang yang dia sholat tahajud, sholat malam, ikhlasnya karena Allah, dia mengharapkan pahala, ridho, ampunan dari Allah, maka pada akhirnya jasadnya pasti akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan yang sudah Allah berikan melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat tahajud. Satu misalkan. Oke, yang berikutnya apa? Oke, saya butuh obat nih. Ya, saya butuh obat. Nabi katakan apa dalam sebuah hadis, ya. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Nabi ngomong gitu. Artinya apa? Perangkat-perangkat kesehatan atau mungkin perangkat-perangkat syariat dalam bentuk aturan dan tuntunan dari agama ini dan dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya sebenarnya punya dampak kepada jasad kita, gitu. Tilawah Quran, bacaan Quran, zikirnya kita, ya. Sebenarnya aslinya dia lebih membahagiakan kita, menyenangkan kita, bahkan bisa menjadi seperti anestesi atau obat bius kalau dikerjakan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ceritakan sebuah kasus, sebuah kisah yang menarik sekali. Mohon maaf, menyela sebentar dokter. Hah? Karena ada sebuah panggilan. Panggilan kepada Bapak Indarjo dari Juwiring, ditunggu istri di pos Satpam sekarang juga. Sekali lagi Bapak Indarjo dari Juwiring, ditunggu istri di pos Satpam sekarang juga. Terima kasih. Terima kasih dokter. Baik. Tabi'in ini bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Suatu hari Urwah bin Zubair ini mengalami satu infeksi di kakinya. Kemudian dokter kekhalifahan saat itu mengatakan dan memeriksa, ya, dan mengatakan bahwa kaki beliau, ya, ini harus dipotong. Dan saat itu nggak ada obat bius kayak sekarang, Lalu yang terjadi apa, Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi adalah dokter tersebut mengatakan ini, ya berkata mah itulah, manggilnya Syekh, Anda harus minum alkohol sebagai obat biusnya. Pada saat alkohol Anda diminum, Anda mabuk, kata dokter tadi, kakinya akan kami potong. Nggak sadar kan orang khamr itu kan? Ya, kita bisa duga kira-kira tanggapan dari Urwah bin Zubair ini apa, kan bisa kita duga. Jelas dia tidak akan mau. Saya tidak akan pernah mau memasukkan barang haram itu ke dalam tubuhku, kata beliau, rahimahullah. Tahu nggak ceritanya gimana? Akhirnya terjadi apa? Oke, gini aja dia bilang. Ini kaki harus dipotong, ya. Maka potonglah itu pada saat kalian lihat mukaku memerah, kata Urwah bin Zubair. Ya. Potonglah kaki saya itu pada saat kalian lihat kakiku memerah. Bapak Ibu tahu apa yang dikerjakan? Dia berzikir. Kualitas zikirnya saya nggak tahu kayak apa. Sampai akhirnya rasa sakit itu dia tidak rasakan lagi, dan akhirnya pada saat mukanya memerah itulah akhirnya kaki beliau rahimahullah dipotong. Setelah itu beliau pingsan. Ya. Itu kekuatan iman. Ya. Makanya mukmin itu, ya. Seorang mukmin itu kalau iman itu betul-betul dipakai, ya, Masya Allah, ya, tabarakallah. Mungkin kita nggak perlu banyak-banyak obat. Bapak Ibu sekarang kalau sana di sini, kalau kita terjaga iman kita semua tiap hari, kita nggak bikin dosa gitu ya. Mungkin cukup 1 gelas air zam-zam kita minum, habis semua penyakit kita.
Ya kan? Cukup 1 gelas. Ya. Bahkan air zam-zam saja katakanlah misalkan air zam-zam gitu ya. Nabi SAW menjelaskan zam-zam 5 syuribalah. Zam-zam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Sekarang saya tanya, orang zaman sekarang minum zam-zam, kira-kira yang diminta apa? Ya sehat oke lah. Kan ada doanya Allah min yasalka iman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli da'in. Kan gitu kan doanya minum air zam-zam. Sehat. Tapi ulama zaman lalu mintanya apa coba? Macam-macam. Ya Allah dengan air zam-zam ini mudahkan aku menghafal Quran. Coba, nggak nyambung di kita kan? Kan Nabi sudah ngasih tahu bahwa tergantung apa yang kita niatkan. Udah, berarti kan suka-suka kita kan? Gitu loh. Allah, ya Allah dengan air zam-zam ini jadikan aku seorang ulama. Bisa. Cuma masalahnya, keyakinan kita sekuat apa? Bahkan yang lebih dahsyat lagi dalam sebuah buku yang saya baca itu, mereka meminum air zam-zam terus mengatakan begini. Dia bilang begini. Ya Allah jadi dengan zam-zam aku mohon kepadamu hilangkan dahagaku di padang mahsyar nanti. Jauh banget kan? Tapi begitulah iman mereka. Gitu. Maka kita nggak punya zam-zam. Di Indonesia nggak punya. Kalau beli pun mahal kan. Pakai apa terus? Pakai apa? Apa air yang barokah yang Allah ciptakan di Indonesia ini? Tahu nggak apa? Air Bengawan Solo. Ya enggak lah. Air hujan. Air hujan. Itu air barokah. Ya benar. Coba dibuka. Dibuka di Quran, di surat apa itu, tentang air hujan. Apa efek air hujan? Coba buka, kita sekarang buka Qurannya. Ya, surat apa itu, air hujan? Surat Al-Anfal. Kan ngajinya sambil buka Quran kan seru. Udah ketemu? Surat apa? Al-Anfal kan? Ayat 11. Yuk kita lihat. Kita intip. Allah ngomong apa tentang hujan. Ini kisahnya kan terjadi di perang Badar. Ya. Kata Allah begini. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu ketentraman darinya. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan. Dari hujan itu Allah mensucikan kamu. Oke, satu. Lihat. Manfaat air hujan. Apa itu ditulis Allah? Kata Allah, yutahhirukum bih. Allah akan mensucikan kamu yang satu. Yang kedua apa? Dengan air hujan itu Allah menghilangkan kamu dari gangguan syaitan. 2. Oke, 2 kan? Ketiga apa? Apa di situ? Menguatkan hatimu. Ya. Yang terakhir apa? Meneguhkan kakimu. Ada berapa? 4. Gak apa-apa gak ada air zam-zam. Berarti air hujan bisa diminum? Bisa. Bisa lah diminum. Makanya sahabat-sahabat Nabi SAW itu kalau ada hujan dibuka tuh. Kopinya, apa, imamah semua dibuka. Bahkan dibasahin kepala mereka. Sambil berdoa pada Allah. Ya. Termasuk juga salah satu cara terbaik untuk menghilangkan gangguan was-was dari diri seseorang itu adalah ketika hujan. Diruqyahnya waktu hujan. Insya Allah ya, Al-Quran itu ya. Tenang gitu kan, habis kena hujan ya. Masalah kita zaman sekarang kan apa-apa yang Allah ciptakan banyak kita suuzonin. Benar loh. Coba sekarang saya tanya sini, ketika orang bicara hujan yang dipikirkan apakah 4 manfaat dari hujan tadi yang Allah tuliskan dalam surah Al-Anfal atau lebih banyak mikir nanti batuk, nanti pilek, nanti demam. Coba. Ya.
Jujur aja lah kita. Tuhan kita sendiri kita curigain. Alhamdulillah. Ini kan masalah iman. Bahkan, nggak usah jauh-jauh. Banyak orang hidup di dunia takut dengan rezekinya. Padahal cukup satu ayat atau cukup satu hadis dari Nabi SAW. Nabi menjelaskan apa? Rezekimu, kata Nabi SAW, mengejarmu sebagaimana maut mengejarmu. Coba. Kita diciptakan Allah sebagai manusia hidup di muka bumi ini, jemaah sekalian. Sudah ditetapkan Allah rezekinya. Maka kita diberi akal. Gitu loh. Satu nih hujan aja kita suuzonin. Banyak yang kita suuzonin, kambing. Kambing kita suuzonin. Coba kalau saya tanya sekarang ngomong tentang kambing, lebih banyak orang mikir kambing tuh manfaatnya begini, atau lebih banyak orang mikir kambing tuh kolesterol, darah tinggi. Itu kan. Itu aja kerjaan kita kan. Kunyit juga sama. Ngomongin kunyit di mana-mana selalu pertanyaannya, kunyit tuh bikin rahim kering lah. Begitu terus. Bingung saya kadang-kadang. Ya. Itulah tanda bahwa kayaknya ada masalah dengan iman kita ini gitu loh. Kita perlu style-style sedikit. Dan modulasinya, pengatur keimanan itu apa? Quran. Makanya, nih saya kasih tahu. Dalam Quran, 4 kata syifa itu Allah sebutkan. Ya, ada 4 kata syifa atau penyembuh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, dan 3 kata syifa itu jemaah sekalian diwakili oleh Al-Quran itu sendiri. Ya. 3 kata syifa itu diwakili oleh Al-Quran itu sendiri. Dan 1 kata syifanya atau penyembuhnya itu diwakili oleh madu. Paham ya? 3 Quran, 1-nya madu. Dan dalam riwayat lain Nabi mengatakan asy-syifa'u fi salasatain, kata Nabi. Syarbatil asal, kata Nabi, bahwa kesembuhan itu Allah turunkan, kata Allah, pada 3 hal. Dalam 3 hal. Yang pertama apa? Syarbatil asal, minum madu. Ya. Yang kedua apa? Syartahtil mihjam, sayatan alat bekam. Jadi kesembuhan itu ada pada bekam. Ya. Artinya apa? Ada janji Allah melalui lisan Nabi SAW dalam 2 hal tadi. Yang terakhir adalah wakaitin nar, kata Nabi. Dan besi panas. Artinya apa? Modal, misalkan gini, Anda bayangin ya. Modalitas kita misalkan dalam mengobati penyakit itu, kalau pakai 1 perangkat syariat bernama apa? Saya jelaskan, tapi lagi saya sampaikan ini bukan untuk kita kerjakan biar sehat. Anda sholat bukan buat sehat. 1, mau bersih-bersih badan caranya gimana? Anda banyakin puasa sunnah. Wan tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Maka lihat, apa beda kita sama Nabi Adam? Apa Bapak? Bapak pepaya. Sama, cuma beda casing doang. Nabi Adam kan tingginya 60 hasta, 27 meter. Lain-lain sama lah, matanya sama, semua sama. Cuma beda di tinggi doang. Sama satunya Nabi ya, kita bukan Nabi. Gitu kan? Artinya apa? Nih saya jelaskan sedikit. Ketika Allah mengutus Rasul ya, maka Rasul-Rasul itu membawa risalah, membawa katakanlah pesan-pesan kenabian, atau membawa pesannya Allah kepada umat yang ada saat itu. Nah, setiap ganti Rasul ya atau Nabi itu, katakanlah misalkan dan Adam, Idris, Musa, terusnya gitu kan, Nabi yang lama atau Rasul yang lama sudah meninggal, maka dia punya syariatnya itu dihapuskan di Rasul berikutnya, begitu ya. Nabi Musa punya syariat. Ya, setelah Nabi Musa meninggal, maka syariat Nabi Musa dihapuskan. Tapi menariknya apa? Ada 2 syariat. Ya, ada 2 syariat dalam agama ini yang sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu nggak dihapuskan. Tahu nggak apa? 1 puasa, 1-nya pernikahan.
Satunya puasa, satunya pernikahan. Satunya caranya Allah untuk mengembangbiakkan manusia, ya, ciptaannya kita ini, satunya untuk menjaga jiwa kita, hati kita, dan termasuk jasa kita dengan puasa. Maka kan kalimat yang Allah berikan, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang ayat puasa itu kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum itu kan sebelum kalian juga sudah ada syariatnya puasa. Nabi Daud punya puasa, Nabi Musa punya puasa, dan seterusnya. Nabi Nuh punya puasa. Ya, ini saya bilang tadi. Berarti kalau kita mau memulai kesehatan, ya, dengan niat lillahi ta'ala, maka satu hal yang kita harus kerjakan di awal, niatkan karena Allah satu. Biar apa? Biar jasad sehat, bisa ibadah dengan baik. Itu. Sehingga semua aktivitas Anda yang berhubungan dengan kesehatan tadi dapat pahala. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Perbaikilah peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sisi kualitas atau dalam sisi kuantitas. Ya, dalam sisi kualitas dan dalam sisi kuantitas. Harusnya Al-Quran itu memberikan dampak. Satu, dampak secara fisik dan dampak secara ruhiyah atau iman kita. Kita sering mendengar dalam Al-Quran, ya, atau mungkin disampaikan oleh guru-guru di sini, allazina tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bergetar hati kita. Gimana kita mau bergetar? Orang kita sama Allah aja nggak kenal atau belum kenal. Gimana kita mau bergetar ketika membaca Allahu Akbar, katakanlah besarnya Allah saja kita tidak paham. Maka agama menjelaskan tentang itu. Nabi Musa pengen tahu kan, pengen lihat Allah. Ya Allah tunjukkan engkau, kata Nabi Musa. Tak bisa Musa, kata Allah. Please lah ya Allah, gitu kan bahasa kita. Please, gitu kan. Tolong tunjukin engkau. Nabi Musa ini karakter Nabi yang mirip-mirip dengan orang-orang zaman sekarang. Kepo. Kan kepo banget kan Ibu Musa kan. Semua pengen tahu dia kan. Ya, ada kisah tentang keadilannya Allah, dan Ibu Musa juga pengen tahu gitu. Kisah seorang penunggang kuda yang naruh uang di gurun pasir, Nabi Musa suruh Allah disuruh lihat itu. Itu panjang ceritanya itu. Ya. Enggak bisa kata Allah. Tolonglah ya Allah, pengen banget gitu. Karena ini kan nabi yang memang salah nabi yang mendapatkan perlakuan khusus dari Allah karena langsung diajak ngobrol sama Allah kan Nabi Musa itu. Akhirnya kan, oh ya oke, kalau gitu kata Allah. Kau tengok gunung itu, Tursina itu, tempat Ustadz Khalid dulu belajar di Mesir, Masya Allah ya. Saya belum pernah ke sana Ustadz. Masya Allah. Kau lihat gunung itu kata Allah. Kalau gunung itu masih bertahan, masih utuh dengan cahaya yang aku turunkan, maka kau bisa lihat aku. Mau bisa lah. Allah tampakkan cahayanya Allah, pecahlah gunung itu. Musanya ngapain? Pingsan. Oh iyalah pingsan. Kita lihat gunung meletus, gunung Merapi, gunung ini udah takutnya luar biasa. Ini kebesarannya Allah subhanallah itu dirasakan oleh Nabi Musa sehingga nggak kuat jasad kita ini. Makanya satu-satunya akses kita kepada Allah di dunia ini untuk berkomunikasi pakai apa? Hati. Tak ada yang lain. Ya. Nah, kita bahas sedikit tentang terus dokter Allah tuh besarnya kayak apa? Mau tahu? Nggak usah lah ya. Serem. Sehingga nanti kalau Anda takbiran itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha, itu Anda merasakan besarnya Allah itu kayak apa? Saya ceritakan, tak apa-apa lah ya. Jadi kata Nabi, kan semua informasi tentang hal-hal yang gaib hanya bisa kita dapatkan dari Nabi. Hanya itu. Ya. Jadi gini, Nabi bilang begini. Nabi bilang begini, ini bumi, tempat kita tinggal ini, bumi ini dibandingkan dengan langit pertamanya, bumi ini besar nggak? Besar. Kata Rasulullah SAW, bumi ini dibandingkan dengan langit pertama, ibarat cincin yang dilempar ke padang pasir.
Berarti besaran yang mana? Langit pertama. Bumi kayak cincin. Naik lagi kedua. Langit kedua. Langit kedua dibandingkan dengan bumi dan langit pertama. Bumi dan langit pertama itu kayak cincin. Padang pasirnya itu, luasnya luar biasa itu ada langit kedua. Sampai langit ketujuh. Berarti langit ketujuh itu besarnya kayak apa? Langit keenam, langit kelima, langit keempat, langit ketiga, langit kedua, langit ke-1. Tambah bumi kayak cincin yang dilempar ke padang pasir, itulah langit ketujuh. Terus di atas langit tujuh apa? Wasi'a kursi yuhus samawati wal ard. Tempat Allah meletakkan kakinya. Kaki Allah kayak apa? Laisa kamitslihi syai'un. Kaki Allah tidak sama dengan kaki kita. Tempat Allah meletakkan kakinya, ya tempat berpijaknya itu dibandingkan dengan langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tambah bumi kayak cincin. Coba. Itu. Ya, Masya Allah ya. Lurus lagi ke atas tuh nanti. Sampai ke anunya, Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha itu ya kecil sekali. Makanya wajar Malaikat Jibril itu melintasi alam semesta ini diberikan kekuatan oleh Allah dengan 600 sayap. Itulah besarnya Allah. Kalau udah kayak begini, masih ada kesempatan sombong? Adalah. Ada. Sombong itu penyakit? Sombong itu penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati yang bisa berakibat kepada penyakit fisik. Percaya kata saya? Sombong, kebencian, kemarahan, dendam, itu semua termasuk kebodohan, termasuk bakhil, termasuk pelit, itu semua penyakit hati yang bisa berakibat kepada fisik. Ngobatinnya pakai apa? Quran. Itu polanya itu. Ya. Sehingga nanti kalau kita sudah tahu kayak begini, ya, bisa jadi yang kita butuhkan adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan kesombongan dalam diri kita sehingga zikir yang kita baca Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar itu berlinangan air mata kita. Tapi sayangnya, nah itu sayangnya. Hati kita, hati saya, hati Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan jauh lebih baik pada saya. Sering tertutup ya dengan penyakit-penyakit hati tadi. Sehingga kalimat-kalimat zikir itu tidak berefek. Tidak berefek. Saya sering ceritakan di beberapa kajian saya. Saya itu kadang-kadang suka iseng gitu kan, iseng-iseng gini. Saya pengen tahu kapan air mata saya mengalir dan menetes ketika saya membaca suatu zikir. Suatu hari itu udah lama, udah sekitar mungkin 2-3 tahun yang lalu, lagi sholat, lagi lebaran Idul Adha, itu saya baca kalimat takbir itu, Allahu Akbar. Kan di hari tasyrik kan kita boleh baca itu. Saya baca lah di musola, saya muter kayak orang bertawaf di musola itu, sambil saya baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, terusnya gitu kan, sambil saya hitung pakai counter gitu. Saya pengen tahu kapan hati saya bergetar. Bapak Ibu tahu kapan bergetar dan air mata saya menetes, dihitung ke 800. Baru menetes air mata saya. Tapi saya bilang, ya Allah sekeras itu ke hatiku gitu loh. Ya, makanya orang-orang zaman dulu itu, para sahabat Nabi apalagi Nabinya nggak usah kita bahas. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu baca Al-Fatihah saja nggak kuat. Sampai dimarahin sama Nabi. Nggak kuat. Apa yang kita mau, orang zaman dulu itu sekalian, subhanallah ya, insya Allah. Hati mereka tuh terkonek sama Allah gitu loh. Terkonek sama akhirat. Ya. Sehingga boleh dibilang apa yang terjadi ya, pastilah jasad mereka tuh kuat-kuat. Pasti gitu kan. Karena jasad mereka dipakai untuk ketaatan. Gitu. Dari apa? Ya zaman dulu nggak ada peralatan seperti olahraga zaman sekarang. Ya, mereka olahraganya juga dijelaskan oleh Nabi, berkuda, berenang, memanah, gulat, berlari gitu kan. Banyak sekali. Ya makanya kalau spill satu itu, kalau ditanya berarti kalau kita mau sehat, kita harus olahraga? Iya. Harus olahraga. Minimal Bapak Ibu sekalian mulai sekarang saya menyarankan, menganjurkan,
bukan menginstruksikan. Kalau menginstruksikan tuh Ustadz Nur Khalid punya arahan itu. Anda minimal setengah jam jalan tiap hari. Sini kayaknya lebih banyak, lebih mungkin. Kemarin saya ke salah satu pondok di daerah Jawa Timur, mudirnya itu cerita ke saya tiap hari, masya Allah beliau itu setengah jam beliau berkuda. Ya setengah jam beliau berkuda, setengah jam beliau berjalan atau lari, setengah jamnya nge-gym. Jadi setiap hari itu 1,5 jam beliau luangkan waktu untuk mengolahragakan dirinya. Ya, insya Allah. Gitu. Jadi harus kita jaga kayak begitu ya. Sehingga badan tuh tetap fit tiap hari. Untuk apa? Untuk ibadah. Ketika nanti ada perintah-perintah katakanlah untuk pergi ke bencana ini segala macam, siap. Nggak ada keluhan-keluhan misalnya gitu. Itulah salah satu tujuannya. Ya. Nah itu yang tentang tema tentang tadi ibadah tadi itu. Ya, benerin ibadahnya. Apakah Quran bisa memberikan efek secara jasad? Iya. Ya. Bahkan Nabi menjelaskan Al-Fatihah saja. Jadi mulai sekarang penyakitnya apapun gunakan Al-Quran, toolsnya. Allah menjelaskan, Nabi menjelaskan ada banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu kita bisa pakai untuk memberikan manfaat dalam bentuk kesehatan. Contoh paling gampang apa? Al-Fatihah. Paling gampang. Atau doa-doa yang lain, misalkan Bismillahirrahmanirrahim itu juga bisa. Ya, atau mungkin Al-Baqarah, Ali Imran itu kan juga bisa dipakai itu. Atau trikul itu dipakai. Atau pakai kaidah Nabi memegang satu tempat yang sakit lalu Nabi membaca bismillah itu ya. Auzubikallimati mati min syarri ma khalaq dan seterusnya. Itu bisa Bapak Ibu bisa baca itu. Ya. Itu caranya. Jadi nanti gini. Kalau sakit kepala, ngapain? Pegang kepalanya. Dibaca apa? Dibaca apa? Ya minimal Anda baca Al-Fatihah. Pegang kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Itu baca. Baca sholawat. Gitu. Baru kita mulai mengaplikasikan iman kita dalam urusan kesehatan. Kalau lagi cemas, lagi bingung, lagi gak tahu mau ngapain, pegang dadanya sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa terus kembalikan pada Allah semua. Ya, atau doa-doa yang masyhur yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Gampang nggak? Gampang. Gampang. Murah nggak? Bukan murah lagi, gratis. Gratis, tinggal bagian yang sakit dipegang, ya, dibacakan di situ ayat-ayat, ya, pengobatan yang Nabi ajarkan, misalkan kayak begitu, kan mudah. Tuh. Kemudian apa lagi? Saya tuh kemarin baca beberapa tulisan dan beberapa orang-orang ilmuwan Barat, ya. Mereka nyebutkan manfaat humming. Humming itu apa? Katanya apalah ditulis gitu kan. Buat paru, buat apa gitu kan. Gitu doang. Dalam hatiku apalah orangnya bodoh betul. Ya lah ngapain? Gitu kan ngapain? Terus kita dalam Islam ada gak gituan? Banyak. Kalau Anda yang belajar tajwid, ikhfa, iklab, itu kan ngung semua itu. Jadi Anda nggak tahu bahwa setiap huruf-huruf di tajwid itu ikhfa, izhar, iklab, idgham gitu kan. Itu semua berefek ke organ di dalam tubuh kita, maka disuruh warattilil Qur'ana tartila. Gak ada ceritanya baca Quran suka-suka kita. Gak ada. Baca dengan tartil. Karena baru dengan tartil itulah dia bisa berefek ke diri kita. Apalagi bacanya pakai nada. Saya baru tahu juga bahwa ternyata di zamannya di Bimaristan itu rumah sakit yang dulu pernah ada, rumah sakitnya kaum muslimin yang sisanya itu ada di Turki sekarang, di zaman Sultan Bayezid II itu azan itu setiap nadanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya beda-beda nada. Atau nada Quran itu kan yang Bapak Ibu yang belajar tas itu kan ada jiharkah, nahawan gitu kan. Itu efek psikologisnya beda-beda loh.
Makanya kalau Anda dengar imam-imam di Saudi itu atau di Mekah itu, ada imam-imam tertentu yang punya nada-nada tertentu dan mereka tuh cara membacanya beda-beda. Terutama kalau masuk ke ayat nikmat beda rasanya, beda nadanya, ayat azab beda nadanya. Gitu. Gitu. Masya Allah dahsyat ya, Quran itu kayak begitu. Makanya Allah memberikan jaminan kepada kita semua di situ. Ya. Quran sebagai syifa salah satunya. Kemudian ibadah-ibadah termasuk juga bodoh itu penyakit. Bodoh itu penyakit. Kisahnya kan ada dalam salah satu perang, waktu itu lagi dinginnya minta ampun, terus ada sahabat yang lagi luka parah, tersabet pedang gitu kan, keluar darah, terus saat itu memang masih ada air. Terus sahabat itu ngomong, kalau gitu aku tayamum aja. Karena darah kayak begini dingin pula, nanti khawatir mati. Terus sahabat yang lain saat itu karena nggak tahu, nggak boleh, ada air kok, nggak boleh tayamum. Malah dinginnya minta ampun. Apa yang terjadi? Berwudulah sahabat tadi, dan akhirnya setelah wudhu dengan air yang dingin itu mati beliau. Nabi tahu kisah itu, marah Nabi. Kebodohan tuh penyakit, marah-marah Nabi. Maka mukmin itu harus pintar. Ya, dan kepintaran, kecerdasan kita itu tidak jauh-jauh dari urusan iman. Tidak jauh-jauh. Ya, makanya Anda apapun profesi Anda, entah ada jenis petani kayak ya atau pedagang kayak segala macam, ya. Kalau imannya bekerja di situ, pasti barokah. Pasti barokah. Ya. Dan kan sudah ada janjinya, janji dari Allah kan kepada kita semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau orang bertakwa itu pasti Allah berikan solusi jalan keluar. Gitu ya. Ini iman, tet. Seterusnya gimana? Aktivitas fisik Nabi itu ya, itu Anda mulai taati atau mungkin kita mulai ikuti. Contoh mungkin tadi bab tentang tidur. Ya, tidur. Nabi tidurnya kapan? Baca lagi. Nanti tanya sama ustadz-ustadz dan guru-guru di sini. Ya. Kapan Nabi tidur, kapan Nabi bangun, gitu kan. Dan waktu terbaik tidur itu kapan? Contoh satu. Kita bicara tidur sedikit. Saya punya kitab tidur yang hampir tebalnya cuman ngomong tidur doang, 700 halaman. Jadi subhanallah ya, orang-orang zaman dulu tuh pinter-pinternya minta ampun. Pinternya itu bukan karena mereka tuh belajar sendiri, enggak, karena iman itu menyala. Kalau kita kan kalau ada emo tuh kan menyala abangku gitu kan. Ini menyala imanku. Imannya menyala. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu, ada satu buku yang saya suka banget baca. Sampai sekarang saya masih baca buku terus saya masih sering saya murojaah buku itu. Judulnya Madarijus Salikin. Itu kitab bagus. Masya Allah. Bapak Ibu tahu kitab itu ada berapa halaman? Ada 2 jilid yang versi Indonesianya. Ya, total itu kurang lebih sekitar ada mungkin 1.400 halaman. Totalnya. 2 jilid. Bapak Ibu tahu buku itu diambil dari ayat apa sehingga dari satu ayat itu menjadi buku itu diambil satu ayat dalam surah Al-Fatihah yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jadi buku 1.400. Allahu Akbar. Itu pinternya mereka. Kita bisa nggak? Sama bisa kok kalau mau. Ya, kalau mau. Makanya kan salah satu doa kita di pagi hari Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Minta ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu. Ya. Nah, kembali ke tadi. Ya, kembali ke tema tentang berarti tema tentang kesehatan ini kalau kita mau mulai maka salah satu yang sangat saya sarankan perbaikilah kualitas dan kuantitas ibadahnya kita. Tuh. Misal nih, itu perlu biaya nggak? Enggak. Contoh gini. Contoh ya. Saya pernah bikin tuh tulisan, judulnya tulisan itu bunyinya begini. 8 plus 3 plus B. 8 plus 3 plus B, itu kaidah. 8-nya apa? Ayat 8 itu puasa sunnah. Senin Kamis kali 4, 8. Kan 2 kali sepekan.
Tiganya apa? Tiganya itu puasa ayamul bid. 13, 14, 15. B-nya apa? B-nya itu berbekam. Dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan bahwa bekam atau hijamah itu bisa menghilangkan penyakit. Dan itu dianjurkan untuk dikerjakan pada tanggal 17 atau 19 atau 21 pada setiap bulan Islam. Setelah kita berpuasa di tanggal 13-nya, 14-nya, 15-nya, istirahat satu hari tanggal 16, tanggal 17-nya atau 19-nya atau 21-nya, kata Nabi berbekam di hari-hari itu bisa menghilangkan dan mengusir penyakit. Pakai biaya? Enggak. Kalau kayak gitu ya, Masya Allah ya. Itu pola. Banyak lagi yang lain. Ya, banyak lagi yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu pengen memperbaiki badan ini, mengembalikan kepada settingan awal, solusinya apa? Solusinya puasa. Satu. Nah, baru nanti kita masuk ke tema tentang ini. Tema tentang fisiknya, bahan bakarnya. Ya. Sekarang begini, saya kasih ilustrasi sebagai satu pedoman dulu. Ya. Anda beli mobil atau beli kendaraan, katalah merek kendaraan itu atau ya mobil lah katanya. Kita beli mobil, punya mobil. Mobil ini pabriknya bilang, Pak mobil ini Bapak harus kasih bensinnya namanya Pertamax gitu loh. Misalnya kayak begitu. Terus sama yang, kalau Bapak kata pabriknya deh, kalau Bapak kasih Pertamax, maka mobil ini kalau Bapak beli sekarang, ya perkirakan bisa 15-20 tahun Bapak bisa pakai mobil ini. Kata yang pabriknya, dealernya. Terus yang ini, yang punya mobil ini iseng, dengan syarat ya, dengan syarat bensinnya harus itu, Bapak harus lakukan perawatan rutin. Baru bisa dipakai mobil ini bertahan sampai 15-20 tahun, kata dealernya. Lalu orang ini iseng, coba-cobalah penelitian, penelitian ngawur gitu ya. Mobilnya diisi sama dia, bukan Pertalite, minyak tanah. Minyak tanah murah lah, gitu kan kata dia kan. Terus boro-boro dirawat, nggak apa-apalah mobil, yang penting kan kisi bensin, gitu kan tadi kan, kisi minyak tanah gitu kan, mending minyak tanah oplosan dikasih sama dia. Bisa kita bayangkan, kira-kira apakah mobil itu bisa dipakai sampai 15-20 tahun? Jelas tidak, pasti ngadat-ngadat. Radiatornya rusak, mesinnya rusak, ininya rusak, akinya nggak jalan, dan seterusnya kan gitu. Sekarang saya tanya, tolong jawab dengan jujur li. Mahal mana mobil itu dengan badan kita? Ini kan pertanyaan retorika. Ya, mahal badan kita kan? Yeah. Sekarang saya tanya, yang kita masukkan ke badan apa? Saya kasih pilihan. Premium, Pertamax atau oplosan? Sudah tahu kenapa sering-sering ngadat? Umur 30 tahun letak kaki gitu kan. Ya. Umur 40 tahun nauzul min dzalik, sekarang banyak loh. Saya banyak dapat konsulan umur 35 tahun nauzul min dzalik udah kena diabetes serius. Umur 35 tahun, 30 udah stroke, udah banyak. Bahkan terakhir menopause umur 25 tahun. Coba. Kita tuh gak sadar badan kita itu, makanya mulai sekarang tanamkan dalam diri Anda, I love my body. Saya cinta dengan badan saya. Kalau udah cinta, kira-kira mau diituin nggak? Mau dimain-mainin nggak? Nggak bakal. Kita hati-hati banget, sayang. Badan berharga kayak begini. Dari pilihan tadi premium Pertamax oplosan, nggak cocok premium Pertamax oplosan. Aftur kalau perlu kita bahan bakarnya. Bahan bakar pesawat tuh lah, aftur namanya. Harus gitu. Nah, ini saben hari oplosan terus gitu kan. Dikasih tahu gitu kan. Belum dapat hidayah mungkin. Gak apa-apa lah. Orang tua kita itu apalagi di daerah Jawa kayak begini, mana ada
Orang-orang tua di kampung tuh ya Allah masih nyangkul, masih bajak sawah, masih naik sepeda, bawa. Ya Allah, kenapa? Coba aja lihat makannya. Apa mereka makan nugget, sosis gitu? Mana ada. Dimakan apa? Polo pendem. Woi, kuyo. Makan polo pendem. Iya toh? Gak neko-neko. Nek ngombe, oh bahasa Jawa saya bisa. Nek ngombe. Nek ngombe teh nganggu gula apa enggak? Enggak. Tehnya teh tawar, kopinya pahit. Gitu kan. Lah kita saben hari yo isinya gula tok. Gimana mau sehat? Nah, sekarang ini kan banyak orang dengar nih kan. Saya cuma minta satu saja. Kalau Anda mulai mau hari ini mau hidup sehat, saya cuma minta satu aja, enggak sulit kok. Stop gula pasirnya. Hah? Mudah kan? Mudah. Kok angel gitu? Stop gula pasirnya. Terus bagaimana cara saya meyakinkan diri saya bahwa saya tidak perlu gula pasir? Anda bercermin. Dan katakan di depan muka Anda itu, saya sudah cukup manis tanpa gula. Iyalah. Saya sudah cukup ganteng ya laki-laki. Kita laki-laki ganteng semua. Perempuan ya cantik kan gitu. Jangan salah aja. Dan kebalik. Saya sudah cukup ganteng tanpa gula. Itu beneran. Anda kerjakan itu banyak sekali peradangan dalam tubuh kita bisa berkurang gara-gara ngurangi gula bahkan stop gula beneran. Sekarang kita tes nih ya. Saya tes nih. Gak usah merasa bersalah. Siapa pagi hari ini yang sudah mengkonsumsi gula? Enggak, bukan makan gula pasir maksud saya. Makanan yang mengandung gula, minuman yang mengandung gula pasir itu maksud saya. Banyak nggak? Banyak. Banyak. Siapa yang pagi ini sudah ngombe wedang? Ngunjuk wedang. Jahe, gitu kan. Ada nggak? Ada. Saya ya tadi minum tadi pagi. Tapi tadi pagi saya minum jahe saya minum. Uwuh saya minum, asam jawa saya minum tadi pagi. Tadi pagi ya, amalan saya tiap hari itu. Kalau nggak ada wedang-wedangan, biasanya saya punya yang lain. Saya minum tadi pagi habatus sauda 3 butir, bawang hitam 3 butir, chia seed 1 sendok. Pagi tadi. Ya kenapa? Ya, tadi kata Ustadz Nur Khalid, ya masa ngomongin sehat, sayanya Bapak Ibu, mari kita sehat. Enggak lucu. Terus sampai ke atas naik tangga menggeh-menggeh gitu kan. Mari kita hidup sehat. Tidak mungkin. Ya, naik gunung alhamdulillah masih bisa. Naik kuda ayo, mau manan sambil berkuda masih bisa. Gitu dijaga badannya. Ngangkat galon 2 tangan bisa. Gitu, bisa. Gitu, biar bahu ini tegar menghadapi beban hidup. Terutama istri. Beban hidup. Gitu ya. Jadi rawat badan, push up, ayo kita push up. Itu. Harus ada sampel lah, minimal buat saya. Saya ngelakukan ini buat apa? Bukan buat gagah-gagahan ngomongin ke Anda, enggak lah. Karena urusan saya banyak. Kalau saya nggak sehat ya berantakan saya. Badminton 8 set, 9 set. Kemarin terakhir saya main 10 set, 11 set saya main badminton. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya pun bingung, gara-gara apa? Oh ternyata resepnya sederhana. Ya, kemarin saya udah ajarin. Air mineral ditambah apa? Jeruk. Itu tok. Itu kan, teman-teman saya tahu tuh. Udah itu mau saya gojlok itu terus gitu kan. Itu ternyata dahsyat efeknya ke badan. Ada seorang ustadz, teman sahabat saya juga, oh ternyata cepet banget ya recovery-nya. Minum air putih kayak begini, dikasih peresan jeruk
nipis atau jeruk lemon. Gak usah pakai gula. Manja kali kau. Dikit-dikit madu, dikit-dikit gula. Coba minum temulawak tanpa madu. Rasain. Gini loh, ini cara ya, cara. Baik, saya kasih caranya supaya gini. Dulu Anas bin Malik nggak suka labu, nggak suka. Labu, waluh, kalau kayaknya waluh lah gitu kan. Ya. Terus suatu hari Anas bin Malik melihat Rasulullah SAW memakan labu. Dan hampir semua sajian Nabi nggak pernah tinggalkan labu. Apa yang terjadi? Setelah itu Anas bin Malik gak pernah tinggal labu. Gara-gara apa? Gara-gara junjungannya Rasulullah SAW, teladannya makan labu. Jadi makan labu itu gara-gara cintanya kepada Nabi. Masya Allah ya, sahabat itu begitu. Jadi kalau saya bilang sekarang, Anda katanya cinta Nabi. Ya, cinta Nabi. Apa yang dikerjakan Nabi, dimakan Nabi, minum. Nabi suka minum madu, suka. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah satu hari waktu Nabi sudah wafat, ya Abu Bakar itu bikin air dingin. Kayak begini nih air. Air dikasih madu. Waktu mau minum itu nangis Abu Bakar. Kenapa coba? Ingat ini minuman kesukaannya Nabi. Saking besarnya cintanya kepada Rasulullah SAW. Gitu. Saya tuh mikir gitu kan, seandainya dulu Nabi minum rimpang-rimpangan, pasti kita akan minum semua. Cuman di Arab kan gak ada rimpang-rimpangan. Ya, seperti itu. Ya, gitu ya, sekalian ya. Nah, tadi kembali ke tema tentang oplosan. Nah, makanya mulai sekarang, udah. Tidak ada lagi oplosan, tidak ada lagi minyak tanah. Saya ajarin caranya. Ya, karena tiap hari kan tubuh kita itu, meradang. Kita tuh kan hampir tiap hari tubuh kita tuh meradang. Baik hatinya yang meradang, hatinya meradang atau jasadnya yang meradang. Tanda orang hati meradang itu apa? Gampang marah, gampang baper, dia ngomongin sedikit left group. Apalagi cowok-cowok nih. Kadang-kadang saya sebel gitu ya. Dikit-dikit baper. Apalah cowok baper. Kalau cowok baper itu namanya tambahin wati aja belakangnya. Cowok tuh gitu loh. Zaman sekarang kan memang kondisinya kan memang berubah total. Ya, zaman dulu ya, zaman saya ya. Itu kan cowok tuh kan pakai motor kan motor koplingan. Wih gagah. Naik motor. Sekarang kan motornya bebek semua itu. Metik pula, dimanja-manja pula. Gitu loh. Harus tabok-tabokin gitu kan. Karena tulang punggung kan soalnya kan. Makanya bapak-bapak ini harus sehat. Sebab apa? Ibunya ngomong, la ta'kulu qa'iman, la ta'kulu qa'iman. Kata ibunya, ngajarin anaknya hadis. Jangan makan sambil berdiri. Udah berapa puluh kali itu hadis dijelaskan ibu kepada anaknya tadi, la ta'kulu qa'iman. Oke, la ta'kulu qa'iman. Bapaknya makan berdiri, habis semua hadis itu. Itu saya. Makanya berantakannya dunia ini ya bisa diselesaikan kalau laki-lakinya benar. Ya. Itu sebabnya Al-Quran mention dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Itu gagah gitu loh. Ya, makannya yang keren-keren. Jangan banyak makan tepung. Iya benar. Laki-laki yang kebanyakan makan tepung itu, ya mohon maaf gitu ya. Dan mohon maaf badannya sudah nggak fit, bahkan obes luar biasa gitu tuh ya. Itu tadi, saya jelaskan kemarin juga itu. Ada enzim yang bisa mengconvert, mengubah enzim atau hormon laki-laki menjadi perempuan. Terus jadi bencong. Enggak lah. Enggak ada sikap. Enggak ada prinsip, enggak ada idealisme. Terus misalkan, Bapak mau makan apa? Ikut ibu aja. Sekian tahun begitu tok gitu ngomongin. Ya apa ya? Gak bisa kayak begitu.
Makan ikan, kasih tahu makan ikan. Dan kalau makan ikan, semua ikut makan ikan. Itulah pemimpin gitu loh. Nah itu kaitannya juga berkaitan dengan makanan, beneran. Hati-hati. Makan itu bisa mempengaruhi mood. Ya. Salah satu, nah saya ajarin satu. Mungkin Bapak Ibu belum pernah tahu makanan ini. Salah satu makanan yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika seseorang itu mengalami musibah kematian, apa coba? Talbinah. Talbinah itu semacam tepung gandum utuh ya. Talbinah. Itu kata Nabi, talbinah itu bisa menghilangkan sebagian kesedihan dan memberikan kebahagiaan. Kata Nabi gitu. Talbinah. Dia bentuknya tepung, nanti coba dilihat aja di online ada itu. Talbinah. Ya. Nah terus kita masuk ke tema kita. Berarti bagaimana cara kita menghilangkan radang-radang tadi? Ya, kalau tema tentang radang. Kan hampir tiap hari yang kita konsumsi itu membuat radang dalam tubuh kita sekalian. Ya. Gula pasir itu bikin radang, tepung terigu bikin radang, makanan olahan bikin radang. Caranya gimana? Jangan banyak makan yang diolah. Jangan banyak makan yang diolah. Semakin fresh yang Anda makan semakin bagus. Berarti kalau makan telur gak usah dimasak. Ya enggak juga. Tapi aslinya kalau telurnya itu baik-baik saja, maka telur yang paling bagus itu kan telur yang ada di kampung. Ya kan? Telur ayam kampung. Kenapa telur ayam kampung itu memberikan efek yang luar biasa? Karena ayamnya bahagia. Ceria dia. Ya kan? Coba lihat ayam kampung tuh. Mereka kalau ketemu Anda, gitu kan. Coba ayam-ayam potong itu. Kayak sedang menunggu kematian. Ya. Itu kan dibawa pakai truk-truk gitu kan. Coba lihat wajah-wajah mereka gitu. Syahdu gitu kan. Ya hajalku bentar lagi nah gitu. Kalau itu nggak mau dia, coba aja Anda diumbar di Anangko susah. Itu di kota besar, telur begitu, ayam begitu dijualnya mahal loh. Dia sebutnya free range chicken. Free range chicken, ayam yang bebas kandang, mahal. Ada di kampung, di kota kayak begini, Masya Allah kan gitu doang, biasa banget. Di sana free range chicken disebutnya. Biasa jual sini berapa puluh ribu, sana bisa ratus-ratus ribu. Ya, semakin tidak banyak diolah, semakin tidak banyak pengolahan, semakin aman. Itu prinsipnya. Nah, makanya dalam tema makanan juga sama. Ya, Allah menciptakan sekarang banyak sekali yang kita bisa manfaatkan untuk masalah kesehatan kita, terutama di negeri kita ini. Di negeri kita ini banyak banget. Ya, dan kalau itu kita manfaatkan, ya. Masya Allah, tabarakallah, saya bisa jamin Anda akan sehat. Insya Allah, bismillah ta'ala. Ya, asal mau. Mau? Mau. Serius? Serius. Jujur nih? Insya Allah. Allah saksinya ya. Siapa di sini yang mau sehat, angkat tangan. Ngangkat tangannya sih oke, komitmennya belum tahu. Ya, tapi saya berhusnuzon, insya Allah komitmen semua. Terus dokter, bagaimana cara supaya saya tetap sehat dan bisa badannya fit? Saya ajarin caranya. Tapi syaratnya Anda harus ikut apa yang saya sampaikan dulu. Mau? Insya Allah. Muka-mukanya nih agak-agak meragukan. Kita lihat ya, oke. Sebelum kita bahas ini, karena sudah jam 11. Oke, Anda mau sehat? Anda mulai sekarang kurangi atau stop beberapa hal yang akan saya sampaikan ini. Ayo catat. Nanti kita akan lihat MTA berubah makanannya. Insya Allah. Pertama, gula pasir dan segala produk turunannya. Dokter, mohon maaf, kami kan ibu-ibu, kan kami nyambel pakai gula pasir. Tenang, pakai kurma bisa. Tuh saya pernah bikin kok di buku saya 200 resep, saya bikin tuh resep sehat kurma. Sambal kurma. Ada cabai rawit, ada bawang putih, ada garam, pemanisnya pakai kurma. Enak juga tuh barang. Gula pasir. Ya. Yang kedua, berarti gula pasir dan semua turunannya ya. Jadi kalau Anda makan yang ada gula pasir, coba dihindari atau dikurangi. Kalau bisa stop. Minimal hari inilah.
Anda bilang baru ikut kajian Dokter Zaidul. Gitu. Sehingga saya dapat pahala juga gitu kan. Karena besok kita nggak tahu kan. Setannya kan di luar banyak. Yang pertama, gula pasir. Yang kedua apa? Tepung terigu. Ini sebenarnya ngelatih disiplin dulu aja, ya. Nanti kalau sudah oke, bisa ada keringanan. Yang ketiga, minyak goreng. Dah, amanah itu. Cukup 3 saja dulu. Ya, jadi nanti siang kalau makan, ayo amalin. Kayak tuntut anunya loh, janjinya loh. Sekarang itu loh, saya itu berharap gitu ya, bertebaran gitu kan, emas-emas atau siapa ibu-ibu yang jualan rebusan-rebusan, polo pendem gitu loh. Daripada gorengan lagi gitu kan. Dokter makan gorengan. Kayak gini, saya ajarin satu. Gorengan itu ada satu kandungan yang paling banyak enzimnya, yaitu cabenya. Cabai. Rawit itu enzimnya banget. Makanya kalau Anda makan gorengan, perbanyak makan cabenya. Agak banyak sedikit. Terus kan udah kepedesan. Lupa gorengannya. Itu bagus. Itu aja dikerjain, insya Allah ya, 2 pekan aja, 14 hari aja. Semua inflamasinya turun. Satu lagi sebenarnya makanan olahan, kemasan. Enggak ada lagi tuh snack ini tuh, enggak ada snack. Saya tadi pagi baru baca di Jepang itu, Masya Allah ya. Mereka tuh negara atau katakanlah suku lah ya, atau warga orang Jepang itu dalam urusan makanan, itu anak-anak mereka tuh enggak dibiarkan dengan semua makanan olahan loh. Apalagi di sekolah, nggak ada ceritanya bungkus-bungkusan, kemasan, nggak ada. Nggak dibolehin sama sekolah, karena diatur oleh negara. Masak pagi-pagi, masak mereka. Dan semua fresh. Ya, semua fresh. Gitu loh. Nah makanya kita mulai tuh, tata ulang diri kita, keluarga kan gitu kan. Nah itu satu. Itu dimulai dikerjain tuh. Berarti nanti kalau makan, ya udah mulai nyari-nyari yang tidak digoreng. Pilihannya banyak nggak? Banyak. Tadi malam saya diajakin makan ikan. Ya, mungkin karena ada saya, ada satu cumi kayaknya. Cumi goreng tepung nggak dimakan. Jadi kalau ada saya itu berubah semua biasanya. Pas saya ada aja. Alhamdulillah. Kenapa bisa kayak begitu ya? Karena emang kita tidak memfasilitasi. Sekarang begini, mau beli gorengan. Ternyata yang jual gorengan nggak ada. Yang banyak jual polo pendem. Nah, akhirnya kan orang makan polo pendem. Kan ini kan cuma bicara kebiasaan aja. Ya, misalkan kayak begitu. Ya, makanya kalau saya kadang-kadang bikin kajian begini nih, khawatir yang di belakang, di depan itu ada yang jualan nggak? Ya nggak apa-apa. Jadi kalau mau beli aja, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Ya, nah itu. Nah lalu gimana caranya kita menguatkan badan? Saya ajarin caranya. Ya, pertama nih, kalau kita bicara tentang kita butuh air, ya air yang sehat. Kemarin saya jelaskan juga. Salah satu air sehat yang Allah ciptakan di muka bumi itu namanya air kelapa. Ya. Air kelapa bagus nggak? Bagus. Hipertensi dengan air kelapa bagus nggak? Bagus. Air kelapa. Ya. Jadi kalau lagi olahraga, misalkan habis ngebajak, habis nyangkul sawah, atau lagi sepedaan, atau habis bekerja, minum air kelapa tuh. Mau kelapa muda oke, mau kelapa tua oke. Jangan berlebihan aja. Ya. Lebih murah yang mana? Kelapa tua. Iya kan? Gak bayar kita, kadang-kadang dibuang sama emasnya itu. Gitu, kita pindah dulu. Volumenya mohon ditambah. Mik Imam.
kelapa? Mau kelapa tua oke, mau kelapa muda oke? Lebih murah? Tua. Kan modal seceng, modal 1.000 kan dapat banyak kita. Itu Masya Allah ya, kelapa tua itu Anda masukin ke dalamnya garam dikit. Anggaplah nih kelapa tua. Nih, ini kan masih muda nih. Kelihatan masih anunya. Kelapa tua, kasih madu sedikit, kasih garam sedikit. Harpi. Mana harpi? Ini potong. Ya, jadi kelapa. Apa itunya? Tujuan ini air ya. Berarti dokter melarang minum kopi. Apa-apa. Kalau minum kopi minum aja. Tapi jangan pakai gula. Wih, semangat. Top. Top. Marco top. Nanti lihat nih, warga MTA ini resiko diabetesnya turun semua. Masya Allah. Nanti dokter-dokternya bingung, ini kepada sehat semua kenapa ya? Gitu. Misalkan, harapannya kan gitu. Ya. Terus, pertanyaan berikutnya. Terus kami kalau supaya pengen stabil kemanisan dirinya, tadi kan lihat cermin gitu kan. Caranya gimana? Anda bisa pilih beberapa pemanis-pemanis alami yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Pertama madu. Gitu. Jadi kalau minum kopi agak berkelas sedikit. Pakai madu. Gitu. Di mana madu yang terbaik? Nah, saya tanya nih. Siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Hadiahnya saya bacain Al-Fatihah. Betul. Di mana madu yang terbaik yang Allah mention, Allah sebutkan dalam Al-Quran? Ada di surat An-Nahl. Ada. Madu terbaik itu Allah katakan dalam Al-Quran ya, di surat An-Nahl itu ada 3. Yang pertama di gunung, itu madu terbaik, urutannya. Yang kedua di pohon-pohon. Itu urutan kedua. Madu yang terbaik ketiga adalah di sarang-sarang yang dibikin oleh manusia. Jadi Al-Quran itu kalau membuat urutan, pasti ada maksud di situ. Paham ya? Begitu. Nanti coba dibuka An-Nahlnya. Jadi madu itu dibikin urutan sama Allah. Madu terbaik itu madu gunung. Susah dapatnya. Ya, susah dapatnya. Madu kedua yang ada di pohon. Yang madu ketiga yang ada di sarang-sarang dibikin oleh manusia. Itu madu. Terus apa lagi? Pemanis yang kita bisa pakai banyak. Ya, gula aren, gula nira, gula kelapa, gula jawa, gula singkong, atau gula dari stevia. Itu pemanisnya. Berarti kalau minum kopi supaya manis gimana caranya? Habis minum kopi Anda makan kurma. Manis kan? Sama aja. Habis minum kopi Anda makan nanas. Manis juga. Ya hidup tuh cuma sekedar tentang reaksi kita aja. Bagi orang yang sudah biasa pahit maka gitu ya. Nah ini air kelapa nih. Air kelapa kita kasih dia sedikit garam. Terus dikasih madu. Ini cara membuka botol madu. Harusnya sih gini. Mana tuh? Harusnya gini yang lebih rapi. Gitu. Jadi kalau lagi kerja gitu ya, lagi olahraga segala macam, terus Anda badannya nggak fit ya, atau apa namanya, butuh tenaga, ini nih, ini terus makan telur. Iya ini direbus lah ini Bapak. Ini apa ya? Lor ya? Apa yang grup lor? Utara.
Geng lor. Oh sebelah sana. Oh lor mimbar. Ada geng-gengnya ternyata. Ini ya. Ini begini nih. Dokter ngerjain begini? Iya. Jadi kalau saya habis sepedaan ya 2, 3, 4, 3 jam. Saya makan beginian, telur. Tapi biasanya kalau telur ayam kampung atau telur itu rebus ya saya makan 3 atau 4. 7 kadang. Oke. Lalu, nah saya ajarin lagi caranya nih. Dapat tuh air kan. Air udah masuk, mineral sudah dapat segala macam, aktivitas oke. Ya ini air mineral. Ya, air isotonik mineral gitu. Dok, bagaimana cara supaya tulang saya kokoh? Gampang. Saya ajarin caranya. Pertama, ini, ambil ini. Bukan ngomong itu sih tadi, ambil ini. Ini. Kolang-kaling. Kolang-kaling. Sama ini, rumput laut. Ya. Lalu, kolang-kaling rumput laut dikasih, ini ada mesinnya nggak? Kasih ini. Wuih. Terus kasih madu. Terus dikasih garam. Garamnya dikit aja. Ini diminum, dimakan tiap hari. Sebenarnya satu lagi bisa pakai lidah buaya. Tapi lidah buaya belum dikupas. Mahal jam 11. Makan tiap hari, BAB akan lancar, dengkul akan sehat, jantung akan sehat, pencernaan kita akan Masya Allah, Tabarakallah. Ya. Kacamata sudah mulai ingat ditaruh di mana. Maksudnya meningkat nanti kecerdasan. Termasuk juga, ya, ini juga bisa juga lebih bagus lagi kalau Anda tambahkan dengan kismis. Dikit. Jadi nanti, nah, kalau di rumah ya mau bikin apa tuh namanya sirup alami gitu ya. Modal dasarnya itu pakai air kelapa aja, ya, atau air biasa juga nggak apa-apa, ya. Ini kayak begini nih, kalau Anda rutin makan ini tiap hari, kanker pun insya Allah bisa hilang. Ya maksudnya kita mencegah kanker gitu ya. Kenapa? Rumput laut ini salah satu tumbuhan yang banyak sekali mengandung mineral, hampir 86 mineral ada pada rumput laut. Sayangnya kita makannya waktu Ramadan doang. Ya. Oi, Ramadan kali ini tidak ada sirup di antara kita. Tolonglah. Ya. Isi sirup apa? Udah benar-benar badannya 12 jam, 13 jam berpuasa, disehatkan sama Allah. Lama kalah gula lagi. Udah gula yang dimakan habis itu apa? Nanti kita lihat. Buka puasa di MTA berubah. Insya Allah. Amin dulu. Begitu ya. Ini ya apa ya namanya? Bubur tulang. Sebelah bubur tulang gitu ya, versi saya. Ya rutin tiap hari makan. Lihat apa yang terjadi. Termasuk juga sebenarnya ini kalau lebih bagus lagi, kalau mau ada krenyes-krenyesnya, dikasih kelapa tua. Kelapa tua yang nggak tua-tua banget. Kelapa tua yang nggak tua-tua banget. Bukan kelapa muda, kelapa tua, iya, yang masih bisa digigit. Nah itulah. Kecuali Bapak. Udah ngaku kemarin beliau. Bagus, saya senang Anda ikut kajian ini ketawa, senyum gitu kan. Karena itu berefek menurunkan tekanan darah. Tensi.
Benar. Termasuk juga kalau lagi bingung, nggak ada teman. Enggak, bukan. Peluk pohon. Beneran. Dokter ngerjain. Saya ngomong gini tuh bukan saya ngomong ngemeng-ngemeng doang. Saya kerjain. Peluk pohon, saya ajak dia ngobrol. Loh, Anda ngomong begini ya. Nabi tuh ngomong sama Uhud. Tanya sama Ustadz Olid. Waktu Uhud itu bergetar, di atas Nabi itu ada Abu Bakar, ada Rasulullah SAW dan Umar. Nabi injak Uhud. Tenanglah kau wahai Uhud. Gitu, gunung aja diajak ngomong. Nabi. Karena mereka itu sebenarnya makhluk-makhluk Allah juga. Apalagi sel begini, misalkan lagi sakit asam urat nih. Contoh ya. Tepuk sama dia, udahlah. Banyak kerjaanku tuh. Nah, gitu. Guru saya mempraktekkan begitu, hilang nyerinya. Sudahlah, aku tuh mau ibadah, mau cari nafkah. Pakai asam urat segala lagi, misalkan kayak begitu. Coba dipraktekin nanti ya. Peluk pohon, terus ngajak ngobrol sama ikan, kucing gitu. Ya mereka enggak paham, kan kita bukan Nabi Sulaiman. Iya, kalau kuda saya ajak ngobrol. Kalau kuda mah dia nggak paham, cuman dia tidak bisa bahas, tapi dia tahu dengan sikap kalau kuda. Makanya kuda itu kalau dinaikin, kalau yang naik kuda itu orang yang nggak yakin, dia kalau kudanya nakal dia jatuhin. Dia jatuhin. Makanya kuda tuh hewan yang sangat-sangat, lihat Quran banyak sekali mention tentang kuda. Makanya kuda tuh salah satu guru saya mengatakan itu kalau orang agak berantakan, agak preman-preman sedikit gitu kan, suruh ngerawat kuda. Kuda itu akan mendidik dia. Bahkan ringkikan kuda itu nggak disukai sama setan. Ringkikan kuda. Ya, termasuk ayam. Yang saya cerita main ayam itu kan, saya pelihara ayam. Ya. Gara-gara ya tahu hadisnya, kata Nabi jangan sepelekan kokokan ayam jantan. Kata Nabi begitu. Nah, saya pelihara ayam, ya kan, untuk mendengar kokokannya. Gitu. Gitu. Nah baik, lalu berikutnya banyak sekali. Allah menciptakan apalagi di Indonesia ya, Masya Allah ya tabarakallah negeri kita nih Allah. Harusnya Indonesia tuh negerinya atau penduduknya tuh sehat-sehat semua gitu ya. Dan modal sehat kita itu gampang banget, beneran. Contoh mungkin, saya pernah dapat saudara, ini kan namanya apa nih? Saya di syuting nggak? Ini ketumbar apa jinten? Tahu. Bapak-bapak tinggal yang sudah jadi sama daging ya. Makanya nggak tahu. Ini ketumbar. Kalau saya tahu, ini ketumbar. Dia rutin minum ini sekalian. Ya saudara saya itu, ya, dan Masya Allah ya, jantungnya sehat. Tiap hari dia makan ketumbar. Diapain? Ya gini doang. Ini kayak begini kan, masukin tumbar ya, secukupnya jangan banyak-banyak juga, ya. Kasih air panas. Gini. Pakai madu nggak? Enggak. Jangan dulu lah. Kan belajar untuk menikmati rasa dalam hidup. Gitu loh. Nah nih. Iya. Harus tahu semua rasanya. Jangan kasih madu dulu. Biar lidah kita itu terbiasa dengan rasa aslinya. Ya, saya dulu nggak suka pare. Setelah saya tahu mampar pare saya makan. Ya, ngejus pare aja belum saya. Kalau pare saya makan. Waktu makan somai. Somai dimakan nggak? Sekarang kalau Jadul Akbar beli somai, kira-kira isinya apa? Pare, telur, kentang, kubis, kol. Udah. Brokoli mana ada di somai, Bapak? Tahunya oke, cuman tahunya kadang-kadang dikasih jebakan. Kan ada itunya. Somainya, ayo. Tahu putihnya oke. Coba kita mulai disiplin. Ini bukan mengharamkan ya, bukan.
Tapi melatih disiplin aja, minimal nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya disiplinnya sudah dapat, 80% hidup Anda sehat, asik kita. 10%, 20%-nya cheating-cheating oke lah. Gitu loh. Sebagaimana saya kemarin cerita juga, saya makan bubur ayam. Ya kan? Bubur ayam versi Jadul Akbar. Mas beli bubur, iya. Semangkok, iya. Oke, gak usah pakai buburnya ya, ya. Buburnya nggak pakai, ayamnya nggak pakai, kuahnya doang. Tadi di hotel saya makan bubur ayam, kuahnya doang. Gitu, kasih daun seledri, daun bawang gitu. Saya makan telur, udah, makan sayur. Gitu. Jadi mood kita itu terjaga dengan makanan salah satunya. Paling cepat bikin mood, nah nih saya kasih tahu bapak-bapak nih. Kalau mau jantung sehat, kemarin saya cerita tentang makan kelapa. Kelapa tua itu kalau makan tiap hari seperempat aja, itu jantung akan sehat. Kelapa tua, berarti diparut enggak, dimakan. Pasti Anda suuzon kan? Cacing kremi kan? Udah nih jok lama lah. Udah lama betul. Pokoknya, ampun deh. Kita tuh semua yang sehat-sehat kita curigai terus gitu kan. Padahal kelapa tuh justru malah buat obat cacing kremi. Serius. Makan kelapa, jadi kelapanya 3/4 kasih sama istri bikin santan. Santan itu sendiri, santan aslinya sehat, asal jangan dipanasin. Makanya di beberapa tempat, di kafe-kafe itu sekarang mereka susunya pakai susu santan. Kopinya campur sama jelek. Ada kopi, pakai santan, kasih madu, kasih garam. Nggak ada aja barang ya, kalau ada saya buatin. Oh syukur nggak ada. Gitu ya, santan. Nah kembali ke itu tadi, ini nih. Ini kan, ini bener nih. Jadi tapi ingat juga, ini ketumbar ini kan sekarang banyak orang ketumbarnya dikasih pemutih. Jadi ketumbarnya warnanya sudah agak keterang. Tumbar tuh aslinya warnanya kayak begini nih. Agak-agak coklat. Ya, kalau ketumbar Arab, ketumbar India dia lebih gede itunya. Itu tuh. Iya, itu. Itu ketumbar apa kapulaga? Enggak, bukan itu. Ketumbarnya agak lonjong. Kalau yang saya biasa pakai ketumbar agak lonjong. Oke. Tadi sampai mana tadi? Ketumbar. Nah, banyak yang makanan kita hari-hari, Bos sekalian ya, makanan kita hari-hari itu, jadi gini, kenapa saya tadi nyuruh, oke tepungnya, terigunya di stop, gulanya stop, segala macam, karena itu bikin radang di badan kita. Bukan infeksi kayak kita masuk leukositosis, naik darah putihnya, enggak. Selnya meradang. Ya, nah, makanya Allah menciptakan banyak sekali ya, rempah-rempah dan rimpang-rimpang yang kita bisa pakai untuk mengatasi peradangan itu. Paling gampang apa? Ini paling gampang. Nih. Jahe. Jahe kayak begini, ketemu kunyit. Minumlah tiap hari kayak beginian. Gak usah banyak-banyak. Setakaran gini-gini cukup. Ya. Terus jahe sama kunyitnya ini kita kasih lada hitam dikit. Ya. Minumnya boleh pakai madu nggak? Boleh, tapi jangan. Tuh, belajar rasa aslinya dulu. Pakai air panas boleh? Boleh. Pakai air dingin boleh. Tapi kalau pakai air dingin nunggunya agak lama. Mungkin beberapa lama ya. Sejam, 2 jam sehingga dia baru berubah warnanya, berubah rasanya. Gitu. Baru dia dia terekstrak ke dalam air. Jadi fungsi air panas itu mempercepat bahan aktif yang ada pada herbal atau rimpang ini untuk keluar dan larut dalam air. Itu fungsinya. Ya. Ini bisa. Jadi tambah ini. Kemudian apa lagi? Banyak masalah paru atau masalah gulaan misalkan. Ini lagi badan, ini kayu manis ya. Rasanya apa? Ya manis. Udah pernah makan kayu manis? Belum? Minum aja ya. Nah, coba sekali-sekali dimakan kayu manisnya. Manis. Ntar ditelan dulu.
Udah tahu kenapa orang-orang Arab, orang India anaknya banyak-banyak? Penduduk terbanyak di dunia setelah Cina apa? Iya. Gara-gara apa? Rempah. Rempah nih apa ya? Obat kesuburan yang paling pokcer. Semua rempah. Makanya di India itu ada namanya masala, nggak pakai H ya. Masalah itu bumbu. Jadi bumbu apa? Bumbu wajib lah gitu kan, itu namanya masalah. Apapun itu dikasih masalah. Minimal ada ini nih. Ya makanya tema tentang promil itu paling gampang, promilan itu pakai apa? Pakai rempah. Ini rempah. Ya, ini bunga lawang. Urusan pernapasan, ya termasuk ini nanti kalau ada apa namanya masalah paru ya, infeksi paru ini ketemu sama cengkeh, ya bunga lawang sini sebutnya apa Jawa? Bunga lawang kan? Bunga lawang ketemu cengkeh, sama satu lagi ketemu sama lengkuas, laos. Ya, bunga lawang ketemu cengkeh, ketemu laos, itu buat masalah perparuan. Ya, atau minimal kalau nggak ada laosnya, ini aja, ini sama cengkeh. Termasuk cengkeh itu malam-malam nanti cobain. Beli cengkeh, gigit. Hancurin, biarin dia nguap dalam ini kita, itu seperti antibiotik. Cengkeh itu. Sebelum tidur ya. Termasuk sebelum tidur juga, coba mulai diamalin. Sebelum tidur ya, yang lambungnya aman dan tenang, sebelum tidur Anda minum cuka. Bukan cuka dapur ya. Cuka apel, cuka nanas, cuka madu, mungkin di bawah di JSR mungkin ada tuh cuka madu. Ya kalau nggak ada cuka nanas juga nggak apa-apa. Ya, itu tiap hari minum kayak begitu. Itu salah satu cara kita untuk menyeimbangkan gula. Ya, salah satu tanda orang yang gulanya bermasalah atau tubuhnya bermasalah karena gulanya naik turun apa? Cepet banget letih. Ya, dikit-dikit letih, dikit-dikit letih, dikit-dikit ngantuan. Bentar ngantuk, kajian ngantuk, pokoknya sebenarnya itu ngantuk, apalagi Ramadan. Pakai dalil pula dia. Itu kan? Tidurnya orang berpuasa ibadah. Zaman Nabi itu orang puasa perang. Ini malah tidur. Ya. Udah Ramadan kita ngapain? Banyakin zikirnya, banyakin ibadahnya, banyakin itu yang harus kita kerjakan. Makanya gimana? Kurangi. Makanya Ramadan tuh buat saya nggak masuk akal. Kalau berat badan orang yang ikut puasa Ramadan, hari pertama beratnya 60 kg, hari terakhir beratnya 70 kg, nggak masuk akal buat saya. Kok bisa gitu loh? Orang dikurangi makan, kok tiba-tiba naik berat badan? Ya, jadi Ramadan ini kita bersiap-siap. Ini kan Rajab, sudah masuk Rajab nih. Rajab, Sya'ban, ya Ramadan siap-siap nih. Kita mau siap-siap puasa Ramadan. Makanya di Rajab sama Sya'ban Nabi SAW itu banyak sekali berpuasa. Bahkan riwayat menyebutkan bahwa di Sya'ban itu hampir tiap hari Nabi itu seperti orang berpuasa. Supaya Ramadannya tidak kaget. Ya, itu satu. Kemudian apalagi Ibu sekalian? Bicara tentang tadi kayu manis sudah ya, untuk urusan ini juga bisa Anda tambahkan dengan apa? Bisa Anda tambahkan kalau gula kayu manis ini dia buat urusan pergulaan oke, ya. Kalau untuk urusan pankreasannya, insulinnya kan ada ngatur gula darah sama pankreasnya, Anda makan yang pahit-pahit. Pare, apa lagi? Brotowali, sambiloto, biar rasakan pahitnya kehidupan. Jangan manis-manis terus, ya, gitu. Itu sudah. Kemudian apa lagi ini kacang almond. Ya kita Indonesia bukan produk lokal kita, tapi nggak apa-apa. Kalau ada bisa dapatkan ini bagus. Ini makan 7 butir aja tiap hari 1, 2, 3, 4, 7 aja tiap hari, bagus buat jantung. Kacang almond ini. Kalau nggak ada gimana? Bisa pakai kacang-kacang yang lain, kayak yang edamame juga bisa. Ya, cuman efeknya tidak akan sama. Ya. Ini tadi apalagi namanya? Ini nih si kapulaga. Kapulaga ini ya
Jadi kalau bapak-bapak ngeteh sekarang, ibu-ibu kalau bikinin teh buat bapak-bapaknya, campurin rempah sekalian. Ya, tehnya bisa dicampur daun mint, ya, daun mint buat imun booster juga, buat melegakan pernapasan juga. Kemudian tehnya dicampurkan sama jahe, termasuk saya kalau nyetir, saya biasanya suka nyetir. Dulu waktu istri masih sekolah di Semarang, saya nyetir dari Semarang ke Jambi sendirian 36 jam. Ya. Karena nggak ada tol kan. Nah itu sekarang tuh saya baru tahu ternyata memang salah satu cara buat jantung kita tuh oke ya, adalah kopi, minum kopi gitu, kopinya campur jahe. Kopi campur jahe. Pakai madu nggak usah, biarin gitu aja. Kopi pahit campur jahe. Powerfulnya minta ampun itu. Insya Allah ya. Kopi campur jahe. Nah, apalagi ini. Ini serai ini bos sekalian. Dia sebenarnya kalau ketemu sama jahe, ya, dia ketemu sama jahe, dia bisa jadi anti radang. Ya, buat imun booster juga bisa, ya. Apalagi kalau jahe, serai ketemu sama ini. Ini kan nggak ada barangnya semua. Ini jahe, ya anggaplah ini jahe ya. Jahe, kemudian serai, mana pisunya? Maaf. Jahe, serai ketemu sama kunyit. Nah, kayak begini. Kasih air panas. Terus ini coba nanti, ini juga bisa diminum tiap hari. Imun booster, anti radang juga. Lebih jos lagi, kalau Anda lagi sudah keadaannya ini kan masih panas ya. Anda ambil, ibu bapak ibu sekalian, ambil jeruk nipis, kasih masuk sedikit. Coba lihat nanti, tulangnya akan oke, jantung akan oke, radang akan berkurang, model ini doang. Paling berapa nih kalau bikin kan, paling 2.000 nggak nyampe. Makanya saya tuh kadang-kadang bingung, ada orang bilang hidup saya tuh mahal, kata siapa? Nggak mau aja, alasan aja. Alasan dia tetap mau hidup kayak begitu gitu loh. Ya. Begini nih, Masya Allah ini aja, tak tiap hari. Bisa nggak buat darah tinggi? Bisa. Buat kolesterol bisa, bisa. Buat gula darah bisa. Apalagi? Banyak. Bahkan buat masalah reproduksi wanita juga bisa. Buat bikin subur bisa nggak? Bisa. Dan saya manfaatnya. Hah? Pakai madu nggak? Pakailah. Udah akhir acara soalnya. Tadi kan nggak boleh. Bukan nggak boleh ya. Saya itu suka begini kayak gini nih. Bismillah. Biar tahu rasa aslinya itu aja. Lidah kita itu sekarang tuh sudah terlalu banyak micinnya. MSG-nya. Udah terlalu banyak rasa-rasa yang palsu. Ya. Saking banyak rasa palsu, jadi hidupnya penuh dengan masuk. Ya iyalah, sekarang mau pedas nggak perlu pakai cabai, ada flavornya, perisai cabai, ya kan? Manis nggak perlu pakai madu, nggak perlu. Jadi semua dimakan tuh penuh dengan kepalsuan. Ya, pedas nggak perlu rasa aslinya, manis nggak perlu rasa aslinya, apalagi. Bahkan saya pernah lihat satu produk roti ya. Sekarang kalau Anda memandang roti gara-gara kajian sudah berubah kan? Roti itu apa yang terjadi kalau kita makan roti? Ya kenyang. Bukan itu maksudnya. Tadi kan ada tepungnya, ada gulanya gitu loh. Komplit banget, makanya beban. Ya kalau makan roti boleh nggak? Boleh, cari roti yang sehat. Contoh roti sehat apa? Sourdough namanya. Atau roti gandum. Apa? Roti tepung terigu gitu saran saya ya sekali-sekali oke lah. Tapi jangan dilazimkan. Ya, sourdough itu apa? Itu roti yang justru malah orang autoimun makan sourdough itu aja boleh. Bagus. Sourdough tulisannya. Tuh. Itu kalau roti dilempar ke kita sakit. Keras. Beneran. Sourdough itu ya. Itu roti bagus. Ya, rotinya ketemu kurma. Jadi ngebayang gitu kan roti gandum, roti sourdough gitu makannya pakai ini. Kebayang ini. Ini ilustrasinya, bayangin aja. Karena nggak ada barangnya kan. Pagi-pagi Anda makan telur. Gitu kan? Makan ubi satu lah gitu kan.
minumnya teh beginian, apa jahe kunyit kayak beginian, terus minum madu. Saben hari kayak begitu coba. Sehat nggak? Sehat. Kenyataannya nggak gitu. Pagi-pagi udah gorengan, teh manis gitu lagi. Nggak banyak aktivitas. Sebenarnya masalah kita itu sebenarnya kita makan, tapi kita nggak bertanggung jawab dengan apa yang kita makan. Itu ya. Orang zaman dulu nggak banyak tuh obes-obesnya, sehat-sehat aja. Kenapa? Habis makan nyangkul, ngeladang, pakai sepeda. Jadi yang dimakan itu diolah, dibakar. Zaman sekarang kan enggak. Habis makan ngapain? Oh, tahu. Pegang handphone. Lagi makan pun pakai handphone. Macam Indonesia ini nggak bisa berhenti, nggak bisa jalan kalau dia nggak pegang handphone gitu loh. Gitu ya. Makanya harus dibiasain. Ya, dibiasain, apa namanya? Kita harus maksain di awal beneran. Ya. Makanya kalau tema tentang kesehatan ini Ibu sekalian ya, ada nggak ada teman, Anda tetap sehat aja. Kalau saya olahraga, mau ada teman, mau nggak ada teman, saya olahraga aja. Karena temanya bukan lagi tema tentang motivasi, nggak butuh motivasi. Muslim itu butuhnya disiplin, dan titik. Disiplin, komitmen, ya, itu Muslim, ya bener. Jika nanti kayak apa yang terjadi, ya siap. Kita mau kayak apapun dipanggil, ya dipanggil Tuhan pun kita siap gitu loh. Yalah, karena kita nggak tahu ajal kan. Ya, makanya membayangkan itu ya, membayangkan itu kan baca ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kan gitu kan. Wah, jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang tuh kira-kira jiwa-jiwa kayak apa? Jiwa-jiwa yang pasti bebas dari benci, sombong, dendam, itu jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang hatinya itu terpaut sama Tuhannya, itu jiwa yang tenang. Dan itu semua kalau kebalikannya justru malah jadi penyakit. Maka minta sama Allah. Di majelis seperti ini, di majelis Masya Allah, malaikat-malaikatnya Allah bertaburan di sini. Ya, Anda berdoa. Minta sama Allah, bersihkan hatiku ya Allah, bersihkan hati istriku, anakku, suamiku. Dan ampuni semua leluhur-leluhurku dengan semua kekurangan mereka. Itu kan doa Rabbi firlan wal ikhwanina allazina sabakuna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Gitu. Jadi Masya Allah ya, akhirnya nanti reuni lagi kita di surga. Di alam barzah juga nanti reuni juga nanti. Kan gitu. Jadi akhirnya hidup ini kita optimalkan buat apa? Ada sehatnya kayak begini, ibadah kita perbaiki, niatan yang kita perbaiki tiap hari, Masya Allah, tabarakallah. Ada kesempatan nggak kita untuk sedih, nelongso, baper? Ada. Adalah. Orang udah dikasih hidup pagi tadi juga bersyukur minta ampun. Ini kan. Kita nih ya, ada mungkin di kalangan kita ini, di saudara kita, teman kita yang pagi tadi nggak bisa bangun lagi gitu loh. Makanya udah dikasih hidup kayak begini ngapain? Banyak-banyaklah beramal dan berbuat baik. Dah, titik itu aja. Makanya kan Nabi meminta atau mengajarkan kepada kita agar hidup kita itu menjadi hidup yang barokah, bermanfaat ya. Dan salah satu tanda keimanan seseorang kata Nabi SAW apa? Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Termasuk juga dalam urusan makanan. Kalau nggak bermanfaat bagi kesehatan nggak usah makan. Gitu. Siap? Insya Allah ya. Jadi kalau misalkan ada orang ngasih sosis. Dimakan nggak? Makan dong. Ya paling tidak di majelis ini dulu lah gitu loh. Setelah kan ya, saya kayak gini kalau ngomong gini kan belum tentu juga diamalin, tapi harapan diamalin kan gitu. Ya harapannya, tapi kan butuh waktu nggak apa-apa. Ya sekian tahun saya dakwain, oke kurangi gorengan, apakah ada yang berubah? Ada, tapi sedikit. Karena musuh saya itu setan, iblis. Oh beneran? Ini saya tahu, ini kisah terakhir sebelum kita selesai, karena udah 11:30. Suatu hari ada karyawan saya, dia kena gangguan jin. Di kisahnya kisah nyata. Terus saya bukan nggak bisa, saya lebih milih teman saya yang bisa ngerukyah. Akhirnya saya panggil teman saya itu si Fulan itu. Pak, tolong rukyahin ini, rukyahin. Lagi rukyah gitu kan tiba-tiba keluar bunyi-bunyinya macam-macam lah gitu kan. Sampai waktu kita mau kasih daun bidara, nggak mau dia. Gitu-gitu. Gitu kan. Dikasih kurma ajwa juga nggak mau. Kurma ajwa itu kan kata Nabi SAW, 7 butir kurma ajwa di pagi hari, itu bisa menghilangkan gangguan sihir sampai sore harinya. Kurma ajwa, alia. Gitu. Terus akhirnya, lagi pas dia kena gangguan tersebut,
lagi gangguan jin itu, ditanya sama teman saya itu, kamu tahu nggak bapak sebelah ini, yang jenggotan nih, saya maksudnya. Taulah, dia bilang, itu kan yang ngajak-ngajak hidup sehat. Begitu dia. Kami nggak suka sama dia. Dalam hatiku, sampai ke dunia jin aku dikenal. Ya bener, ya begitu. Jadi kalau dibilang musuh saya ini siapa? Setan. Makanya gampang nggak? Nggak gampang. Ngajakin orang hidup saya itu bukannya gampang. Belum lagi saya dicela sana jadi, wah Masya Allah. Tapi kadang-kadang ya kebahagiaan itu kadang-kadang ketemu orang, dok makasih resepnya ya. Tulang saya sudah oke, sekarang udah hamil, udah begini, wah Masya Allah. Itu mood booster saya itu aja. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan Anda juga bisa mengamalkan. Sehingga ya mudah-mudahan saya sedikit dapat tetesan-tetesan pahala dari sedikit ilmu ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira mungkin cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalau ada salah kurang saya mohon maaf pada ibu sekalian. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi ya. Kita belajar lebih dalam lagi nanti mudah-mudahan ya. Kita bisa praktek-praktek yang lebih banyak lagi insya Allah ya. Dan segala kebaikan dan kebenaran tentunya dari Allah Subhanahu wa taala dan saya memohon ampun atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.